Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil dari mini riset saya. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Saferi dan Ustadz Farul Azmi serta Bapak Suparno yang telah menjadi narasumber saya dalam penulisan mini riset ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu saya di Makul Islam Budaya Borneo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu arak-arakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arak-arakan adalah iringan-iringan orang-orang. Maksudnya, orang-orang mengiringi suatu acara-acara besar, seperti contoh di dalam acara pernikahan. Sering kita lihat di dalam acara pernikahan banyaknya orang yang mengiringi di dalam acara tersebut. Terkadang ada orang yang bermain tajidor, dan juga terkadang ada juga drum band yang mengiringi dalam pernikahan tersebut. Itulah yang dinamakan arak-arakan. Arak-arakan ini dulunya hanya sebuah iring-iringan biasa saja. Namun lama-kelamaan suatu kebiasaan ini menjadi tradisi yang turun-menurun sampai sekarang kita lihat ini. Terus, mengapa arak-arakan ini harus ada di dalam acara pernikahan? Arak-arakan boleh dibilang acara yang paling meriah dari suatu acara, karena paling menampak pada publik dan juga melibatkan partisipasi banyak orang. Di dalam arak-arakan terdapat penampilan-penampilan seperti contoh tari-tarian, aksi sulap, aksi drum band, dan juga aksi-aksi lainnya. Arak-arakan ini adalah fungsinya sebagai untuk meramaikan dalam suatu acara-acara besar. Jika seandainya tidak ada arak-arakan, mungkin di acara pernikahan ini akan sepi orangnya, karena arak-arakan ini bersifat meramaikan. Arak-arakan ini berlangsung sebelum acaranya akad pernikahan, yaitu sebelum pengantin laki-laki akan mengunjungi rumah pengantin perempuan diikuti orang-orang. Terkadang ada juga drum band yang mengiringinya. Disinilah arak-arakan itu terjadi, yaitu mengiringi pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam arak-arakan ini yaitu adanya sholawatan. Ada beberapa arak-arakan di Pontianak yang menggunakan sholawatan ketika mengiringi laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Tak hanya nilai Islam yang terdapat di dalam arakan ini. Di dalam arakan ini juga terdapat nilai-nilai budaya, yaitu adanya orang yang memakai baju teluk belangak ketika acara arakan ini berlangsung. Tak hanya 1-2 orang yang memakainya, bahkan ada puluhan orang yang memakai baju teluk belangak ini untuk meramaikan acara arak-arakan. Disinilah nilai-nilai ekonomi juga terdapat dalam arakan, yaitu menguntungkan para perancang busana dan pengrajin kain songket. Arakan ini juga bisa menjadi ajang model bagi masyarakat, karena para masyarakat berjalan secara berombongan menggunakan pakaian-pakaian adat masing-masing. Arak-arakan ini biasa diadakan ketika hari libur, karena jika hari selain libur, kemungkinan orang-orang tidak akan datang karena mereka punya urusan masing-masing. Maka arak-arakan ini sering dilaksanakan pada hari libur, karena di hari libur itu banyak orang-orang yang tidak ada kegiatan. Ketika mereka melihat arakan-arakan ini, mereka pun tertarik dan mereka pun mengikutinya
Terkadang mereka ada yang memakai baju adat mereka, dan terkadang ada juga yang menampilkan aksi mereka seperti aksi sulap dan juga atraksi silat. Terus, di manakah arak-arakan ini dilaksanakan? Arak-arakan ini dilaksanakan di lapangan yang luas. Arak-arakan ini dilaksanakan di lapangan karena di lapangan ini adalah tempat yang luas. Jadi orang-orang yang ingin menampilkan aksi-aksinya bisa secara leluasa untuk menunjukkan kepada orang-orang. Jika seandainya diadakan di dalam gang yang sempit, kemungkinan orang yang ingin melakukan aksi-aksinya akan merasa kesusahan, seperti atraksi silat. Tidak mungkin atraksi silat dilakukan di dalam gang, di dalam suatu gang yang sempit. Pasti itu akan menyusahkan mereka dalam melakukan aksinya. Jadi, maka dari itu arak-arakan ini dilakukan di lapangan yang luas. Jika ingin arak-arakan ini dilakukan di dalam gang-gang, kemungkinan tidak ada aksi-aksi seperti silat, tari-tarian, dan aksi-aksi besar lainnya. Kemungkinan hanya ada aksi drum band yang akan mengiringi acara pernikahan. Berikut ini adalah gambar-gambar penampilan-penampilan yang ada di dalam arak-arakan pernikahan. Tadi kita telah menyaksikan atraksi-atraksi serta penampilan-penampilan di dalam arak-arakan pernikahan. Dan mungkin saya simpulkan, arakan merupakan acara mengiringi pengantin pria menuju rumah pengantin wanita. Tak hanya pernikahan, terkadang hari ultah kota Pontianak tercinta pun juga ada arak-arakan. Untuk hari arak-arakan, yaitu hari yang dimana orang-orang tidak sibuk atau hari libur. Seperti yang saya jelaskan tadi, seandainya jika bukan hari libur, arak-arakan hanya akan dihadiri beberapa orang. Maka dari itu, arak-arakan ini diadakan pada hari libur, hari yang dimana orang-orang tidak sibuk dengan urusannya. Dan di dalam arak-arakan ini terdapat atraksi-atraksi yang telah kita lihat tadi di fotonya, seperti contoh atraksi silat, atraksi drum band, dan juga bermain alat musik tanjidor. Sebenarnya masih banyak atraksi dan penampilan-penampilan. Mungkin hanya ini pemaparan dari deskripsi mini riset saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh saya sendiri. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Al-insanu makhalil khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wahab MAG selaku dosen pengampu saya yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya dalam pembuatan mini riset ini. Kalau sekiranya bukan karena Pak Wahab yang mengajarkan saya, mungkin saya tidak akan bisa berada di video ini. Karena adanya saya di video ini karena tugas dari Bapak Wahab itu sendiri, dan juga sebagai pembelajaran untuk diri saya sendiri agar mengetahui budaya dan nilai-nilai Islam yang ada di dalam arakan. Dan juga saya berterima kasih kepada 3 narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancari, yaitu Bapak Saferi selaku Ketua RT, Al-Ustadz Fahrul Azmi selaku Ustadz di gang saya, kemudian kepada Bapak Suparno selaku warga di gang saya, dan juga saya berterima kasih kepada keluarga serta teman-teman saya yang telah mendukung saya dalam pembuatan video ini.
Selebih dan kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.